Hello guys, welcome to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya guys? Nah, sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di Kim Tan HD. Seperti biasa ya guys, di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue yang masih sama tentang seputaran dunia pelangi. Jadi jangan bosan-bosan ya, karena emang ini channelnya khusus pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi dan berjumpa dengan berbagai macam cowok. Nah, kali ini cowok yang gue jumpai adalah salah seorang cowok yang berprofesi sebagai seorang promotor handphone dan basicnya seorang cowok strike. Wow, penasaran kayak gimana? Ya udah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Promotor handphone ya, buat kalian pasti ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Tapi misalnya kalau yang nggak tahu kayaknya kebangetan gitu. 2023 bos, bayangin. Masa lu nggak tahu sih istilah pekerjaan promotor handphone? Ada kan merek sebelah, nggak mesti gue sebutin juga mereknya karena sorry ini bukan endorsement, jadi nggak mungkin gue sebutin merek ya. Pokoknya kalian harus jeli dan harus, oh iya yang dimaksud si Kim Tan tuh promotor handphone ini gitu kan. Jadi adalah, sebut aja nama handphonenya handphone X. Dan dia ini adalah salah seorang promotor yang memang ditugasin di sebuah counter handphone yang tempatnya itu deket dengan kosan gue. Jujur li, gue kenal sama salah seorang bos counter handphone dan dia seorang Chinese. Setiap counter itu biasanya suka ada promotor. Nah, yang akan gue share ini adalah pengalaman gue berjumpa dengan si promotor handphone ini guys. Pokoknya bener-bener seru dan wajib kalian simakin dari awal sampai akhir. Ketika gue stay bareng pacar gue di seberang kota sana, gue termasuk orang yang memang sering banget yang namanya gonta-ganti handphone. Gue dan pacar gue maksudnya. Setiap ada keluaran baru pasti kita langsung ganti. Kenapa ya? Karena ya emang kita suka aja. Plus juga ditambah bos yang kenalan kita ini orang yang selalu nawarin aja misalnya ada keluaran baru gitu. Waktu itu produk handphone X ini mengeluarkan tipe yang baru dan langsung gue tawarin dong via WhatsApp. Kim, ini ada handphone baru mau nggak, kata dia gitu kan. Dan emang sih jujur gue juga udah ngebet banget pengen dapetin handphone ini meskipun handphone gue yang sebelumnya masih bagus gitu. Cuman karena jiwa kita emang selalu kayak gak sabaran, itulah kita berdua kayak gitu guys, sering banget yang namanya ganti handphone. Apalagi kalau misalnya udah tawarin kayak gitu, pokoknya kita nggak mungkin nolak sih. Langsung tuh ketika dia WhatsApp kayak gitu, ya wis dia ntar sore kita ke sana, gue bilang gitu. Oke, tunggu ya, kata dia. Oke, itulah keuntungan gue menjadi seorang customer yang deket sama si bos counter handphone ini guys. Jadi waktu itu setelah makan sore, seperti biasa ya, kita makan dulu jam 6 sore itu, mencari makanan di pasar, kulineran gitu. Sepulang dari pasar, kita pun putusin buat ke counter handphone teman kita ini guys, yang gue maksud ini. Kita nggak pernah kepikiran sih bakal berjumpa si cowok promotor handphone X ini. Karena ya kita tujuannya juga mau ketemu si temen gue yang bos counter ini gitu, bukan si promotor ini gitu. Tak lama kemudian, singkat cerita, kita pun tiba di counter tersebut. Langsung kan basa-basi, mana nih handphonenya gitu kan. Nawarin mulu, emang udah ada gitu. Ya emang sih masih pre-order gitu. Tenang lah buat lu mah, kalau misalnya lu pengen besok pun juga ada, kata dia. Serius nih, gue bilang gitu kan. Pastilah, apa sih yang nggak buat lo gitu. Pokoknya gue sama pacar gue seneng banget kalau misalnya udah dapet tawaran sat-set kayak gitu. Karena ya kita tuh selalu diutamakan, diprioritasin gitu loh guys. Makanya ketika ditawarin handphone keluaran baru, pasti kita yang selalu pertama untuk kasih tahu untuk kita mau nggak ganti gitu kan. Kita pun juga pengen banget menjajal handphone baru ini, jadi kita pun nggak mikir lama, oke fix kita mau langsung ganti. Pokoknya kita berdua tuh kayak segitu niatnya, segitu totalnya yang namanya handphone guys. Selalu nggak mau ketinggalan zaman, selalu pengen yang the number one gitu. Waktu itu ketika udah deal dan sepakat, si bos counter ini langsung manggil si promotor yang gue maksud ini. Langsung dia panggilkan, di sini di, kata dia. Gue langsung kayak notice gitu kan. Awalnya tuh dia emang lagi di belakang. Gue nggak tahu si cowok ini sebelumnya karena ya emang jarang juga ke sana kan. Jarang juga gue main counter itu, jadi belum tahu siapa aja promotor di sana gitu. Langsung dia menghampiri kita. Ini nih ada dua bos yang mau ganti handphone X, kata dia gitu kan. Wow, serius nih kok, kata dia. Iya serius, kata dia kan. Ketika gue melihat wajahnya, di sanalah gue langsung traveling guys. Kenapa? Kuanteng banget
Jujur li, gue langsung kayak, hah, kok gue baru ngeliat ya gitu. Ya gue langsung kayak diem terpana gitu kan. Dia pun langsung kayak ngurus-ngurusin gitu. Ya emang sih masih pre-order sebenarnya mah. Jadi minggu depan baru datang. Cuma kalau misalnya gue ini akan diusahakan secepatnya paling lambat 2 hari udah gue ambil gitu kan. Udah bisa gue ambil handphonenya gitu. Ketika dia nulis kayak gitu, gue langsung bilang sama si kokonya kan, kok ini siapa, promotor baru ya, gue bilang gitu. Iya, kata dia, baru 2 mingguan di sini sih. Kok gue baru tahu sih, ya lu jarang kesini juga, kata dia. Kenapa? Lu suka? Ya lumayan sih, gue suka gitu kan. And FYI, si Koko ini udah tahu kalau gue dan pacar gue ini adalah orang couple dan kita seorang cowok pelangi. Jadi udah sangat welcome dan sangat terbuka untuk urusan hal-hal kepelangian gitu. Makanya ketika gue nanyain dia, si Koko pun langsung paham sih maksudnya gue tuh kemana dan pengennya kayak gimana. Dia langsung nawarin kan, lu mau, kata dia gitu kan. Ya gue sih mau banget, apalagi ya dia kan tipenya gue gitu. Orangnya tuh kayak gimana ya, kalau secara dari postur sih tinggi, kalau badan sih nggak terlalu berisi, nggak kurus-kurus juga sih. Rambutnya tuh belah pinggir, hitam manis, dan dia itu katanya sudah married dan dia udah punya bini. Gue pasti akan sangat tidak suka sih, because ya dia udah punya bini gitu kan. Buat apa ya, nggak sih? Gue nggak suka dong kalau cowok yang udah punya bini terus gue dapetin, capek deh. Tapi bercanda. Justru kalau misalnya basicnya dia udah punya bini, buat gue sih makin berani banget, makin tertantang buat mendapatkannya gitu. Udah beres tuh kartu pre-ordernya. Ini kata dia, ntar ketika pennya datang di bawah ya buat ambilnya, kata dia. Oke, beres, gue bilang gitu. Salam kenal dong, gue bilang gitu kan. Siapa namanya nih? Oh iya, salam kenal, aku namanya Adi, kata dia. Oke, aku Kim gitu kan. Terus kita kenalan. Ganteng juga ya, Di. Orang mana, Di? Gue bilang gitu. Orang kota, kata dia gitu kan. Oh gitu, nyaman di sini? Nyaman. Seru nggak? Seru banget, kata dia gitu kan. Mainlah ke kosan kita di kapan-kapan. Ya insya Allah ntar ya, kata dia. Besok ya kalau pas HP datang. Iya boleh deh, kata dia gitu kan. Harus main nih, kita udah langsung mengambil 2 lo, bayangin gitu kan. Masa nggak dapet keistimewaan tersendiri buat customer yang royal kayak kita gitu kan. Kayak gitu pokoknya kita tuh kayak basa-basi gitu. Dan si kokonya pun ikut nimbrung. Ya Di, main aja Di, ini mah 2 orang ini mah emang bos yang paling royal, tenang aja, pasti bakal hepan, kata dia gitu. Oh gitu ya kok. Iya, tenang aja, kata dia. Oke deh, beres. Ya udah kalau handphonenya datang dianterin aja gimana, gue bilang gitu. Oh boleh, kata dia. Ya udah deh, gitu aja biar gampang ya. Oke deh, beres, kata dia. Jadi kita putusin, handphonenya pun kita minta di delivery oleh si Adi, si promotor handphone X ini guys. Ya kenapa enggak gitu, karena apalagi gue punya misi lain. Setelah kayak gitu kita pun ngobrol sama si Koko. Seperti biasa kayak bincang-bincang, kita ngebahas hal-hal apapun yang memang random gitu kan. Soalnya kita bertiga suka diskusi, suka talking gitu secara random. Jadi waktu pun bergulir secara cepat banget. Tiba-tiba udah setengah 9 malam aja gitu. Karena udah malam juga dan mungkin toko mau tutup, jadi kita putusin buat pulang guys. Ya wis deh kok ya, kita pulang dulu. Ya udah ya, kata dia, ntar misalnya udah nyampe dikabarin. Oke, gue bilang gitu. Ini jangan sampai lupa ya, ntar misalnya nyampe dianterin. Oke siap bos, kata dia gitu. Ya kita balik ya, kata gue. Oke, kata dia. Kita pun pulang ke kosan. Udah tuh, pokoknya urusan ganti handphone sore hari itu udah kelar ya. Pokoknya kita udah fix, udah pre-order juga, tinggal ngambil handphonenya dan bakalan di delivery sama si promotor yang bernama Adi ini. Senang banget tuh. Pas nyampe kosan kan kita langsung kayak ngobrol gitu. Menurut lu gimana sih Adi tadi gitu kan? Cakep lah, kata dia. Tapi kan dia udah married sih, gue bilang gitu. Emang lu nyerah sama yang udah married, kata pacar gue kan? Ya enggak juga sih, cuman ya agak-agak ragu gitu sih. Soalnya dia kayak orang kalem, orang-orang baik gitu. Allah, belum tentu, kata dia. Emang sih kadang kita kan don't judge the book by its cover ya. Siapa tahu yang kelihatannya tuh polos-polos dan pendiam, sok-sok baik, padahal dia tuh pemain gitu ya. We never know guys. Makanya gue kayak seneng banget sih ketika akhirnya dia mau delivery handphone yang kita pesen ke dia gitu kan. Secara langsung kan dia promotornya ya, jadi lewat dia gitu. Bayangin loh, handphone yang baru keluar udah langsung sold out 2 unit dan harganya pun gak main-main. Gimana gak seneng dia, pasti langsung dapat bonus kan, plus juga dapat pencapaian gitu dalam beberapa hari aja. Jadi dia pun kayaknya gak akan mungkin nolak untuk nganterin handphone ke tempatnya kita.
Terus yang bikin gue senangnya itu adalah si kokonya pun juga menjembatani. Jadi gue nggak usah capek-capek untuk kayak ngajakin dia untuk misalnya ayo dong delivery gitu kan, tapi dibantu sama dia. Plus di make sure kalau kita ini emang bener-bener orang yang royal dan nggak pernah perhitungan masalah yang namanya keroyalan itu loh guys. Setelah kayak gitu kita pun ya udah tuh, karena memang nunggu 2 hari kan, jadi kita pun abaikan urusan masalah handphone ini. Singkat cerita biar nggak kelamaan ya, 2 hari kemudian sekitar jam 5 sore tiba-tiba ada WhatsApp dari si Koko nih. Ini handphone udah datang nih kata dia gitu. Oh serius kok, gue bilang gitu. Iya, ntar sama si Adi jam 8 ke sana ya, dianterin sebelum dia balik kata dia gitu kan. Oh ya udah iya, gue bilang gitu kan. Ntar lo kasih tahu aja di mana kosan gue ya kata gue. Oke beres kata dia. Yes, akhirnya handphone pun datang dan langsung dianterin sama si Adi, si promotor handphone X ini guys. Gue bilang ke pacar gue kan, handphone datang. Wow mantap, kita seneng banget tuh. Ya jujur sih sebenarnya kita lebih seneng bakal nerima handphone barunya itu ketimbang ketemu si Adinya sih. Because kalau ketemu dia mah kayak bonusnya doang gitu ya. Kita kan mau ganti handphone baru datang setelah pre-order, gimana nggak seneng gitu. Terus dia langsung bilang tuh pacar gue, Drink ada nggak? Ada dong, gue bilang gitu. Ya udah deh bagus kata dia gitu kan. Lagi-lagi yang namanya drink itu adalah alat yang wajib ada di kosan kita, apalagi kalau akan berhadapan dengan seorang cowok strike. Itu pokoknya wajib ada, makanya kita harus prepare bener-bener sedemikian rupa untuk masalah yang namanya drink ini guys. Setelah kayak gitu ya udah tuh kita pun nunggu, karena emang dari jam 5 ke jam 8 itu cukup lumayan lama juga. Jadi kita makan dulu, kita pokoknya santai dulu gitu kan, siapin cemilan juga, nanti siapa tahu kan dia bakal lama main di kosan kita. So akhirnya kita pun makan dulu seperti biasa, cari kulineran kayak gitu. Dan singkat cerita tibalah jam 8-an, kita pun udah standby dan udah di kosan lagi menunggu kedatangan si Adi ini guys, yang bakal nganterin handphone yang kita udah pre-order, yang bakal dia unboxing langsung di hadapan kita, langsung di kosan kita guys. Pokoknya itu seneng banget sih. Singkat cerita si Adi pun tiba guys. Waktu itu ya dia kayak kebingungan sih, mungkin baru pertama kali ke kosan kita. Tiba-tiba ada motor berhenti di depan gerbang seperti biasa, dan pas ketika gue perhatiin kayaknya si Adi deh gitu. Itu si Adi kata pacar gue kan. Oh iya gitu. Di sini gue bilang gitu kan. Setelah kayak gitu langsung gue bukain pintu gerbang, sini masuk, gue bilang gitu. Ya bos kata dia. Dia pun masuk, lalu naruh motor di depan kosan kita, dan dia pun kita persilakan masuk guys. Setelah kayak gitu ya udah tuh, handphone yang baru banget itu belum dibuka sama sekali dan langsung pengen di unboxing di depan kita gitu. Akhirnya gitu ya, setelah nunggu 2 hari akhirnya handphone pun datang. Ya bos, spesial nih buat bos-bos ini kata dia gitu. Soalnya kan sebenarnya nunggu seminggu sih, tapi karena emang ini dari si Koko langsung, makanya langsung bisa dapet langsung hanya dalam waktu 2 hari kata dia gitu. Oke deh, dia jangan manggil bos dong, gue bilang gitu. Oh iya, gak enak lah kalau gak manggil bos mah. Masa manggil nama, jangan nama juga. Terus apa dong kata dia? Sayang kayak gitu. Aduh, ini bisa aja kata dia kan. Serius loh, gue bilang gitu kan. Karena emang jujur gue sayang sama lo gue bilang gitu. Lo kok bisa kata dia kan. Dia kayak orang grogi, kayak salting gitu setelah kita coba untuk mendekatkan diri gitu ya. Karena memang kita tuh lepas aja gitu loh guys. Setelah kayak gitu, handphone pun akhirnya one by one di unboxing sama dia. Dan finally kita pun mendapatkan handphone baru yang kita inginkan guys. Setelah kayak gitu dia langsung check it segala macem, dan semuanya udah beres tuh, masalah handphone kan clear. Di jangan dulu pulang ya, kita ngobrol dulu. Oh boleh kata dia gitu kan. Santai kan? Santai dia bilang gitu. Oh iya, lo suka drink kan? Gue bilang gitu. Drink? Iya, suka kata dia, suka banget malah. Ya udah kita drink bareng ya malam ini. Waduh ngerepotin kan nih, jadi nggak enak, udah santai aja gue bilang gitu kan. Ya udah iya kata dia. Akhirnya dia pun mau diajakin drink. Setelah kayak gitu kita pun siapin drinknya dan cemilan juga. Dan singkat cerita kita pun udah dalam keadaan obrolan yang sangat seru banget sambil drink together guys. Di, lu tuh udah married ya? Gue bilang gitu. Udah sih kata dia. Udah punya baby? Belum lah kata dia. Baru juga nikah 4 bulanan kok kata dia gitu. Oh belum lama, masih baru. Ya begitulah bos kata dia. Bos lagi kata gue. Gak enak lah masa panggil nama kata dia. Dibilangin panggil sayang gitu kan.
Aduh enggak lah, kata dia, nggak enak juga kalau panggil kayak gitu mah. Kenapa? Karena udah punya istri. Ya nggak juga lah, kata dia. Terus kenapa nggak mau bilang sayang sekali aja gitu? Janganlah, ntar baper, kata dia. Aku udah baper loh dari awal juga, gue bilang gitu. Loh kok bisa, kata dia. Dari sana langsung gue jelasin siapa gue sebenarnya. Gue jujur belak-belakan kalau gue ini cowok pelangi, dan dia pun juga paham akhirnya tentang status gue sebagai seorang cowok pelangi. Gue jelasin gitu kan secara simpel, mungkin karena pengaruh dari keolengan juga, makanya dia pun juga menerima dengan sangat welcome gitu, dan gue pun juga nge-share dan ngasih taunya pun juga kayak leluasa banget sih, tanpa ada beban gitu loh guys. Makanya semuanya berjalan dengan lancar. Gue tahu, gue bilang ke dia cowok pelangi, dia pun akhirnya tahu kita cowok pelangi juga, dan secara nggak langsung dia pun udah paham siapa kita gitu kan. Terus lah kayak gitu gue bilang tuh, pokoknya lu tuh di pas kemarin ketika gue ke konter tuh, liatin lo tuh udah langsung kayak seneng aja gitu kan, lo tuh tipenya gue gitu. Ya gimana ya, kata dia. Mau kan, gue bilang gitu. Mau apa dulu nih, kata dia kan. Ya kita hepan lah malam ini. Aduh, tungguin sama bini nih, gue mah nggak bisa. Ya bentar doang sih, kata gue gitu. Emang pengennya kayak gimana sih, kata dia. Ya sama aja sih, kayak misalnya lo sama bini lo gitu. Oh, terus lo yang jadi apanya, kata dia. Ya jadi ceweknya, gue bilang gitu. Oh kayak gitu ya. Iya di tenang kontar, gue kasih komisi deh, gue bilang gitu kan. Gimana ya, ayolah, udah kita langsung pesen 2 unit handphone juga, terus dapat komisi dari kita juga, masa lu masih nolak juga sih? Ini kan rezeki, jangan tolak loh, gue bilang gitu. Masalahnya gue belum pernah ini, kata dia kan, takutnya ntar malah ngecewain. Tenang aja, santai gitu kan, cobain dulu, siapa tahu bisa gitu. Dia diem kayak mikir gitu, ya mau ya gitu kan. Setelah kayak gitu ya gue nggak pernah menyerah. Akhirnya si Adi pun bilang ya oke lah, dicoba gitu kan. Padahal dia nggak nanya berapa cuan yang bakal gue kasih, tapi dia langsung mau aja menerima tawaran dari kita guys. Pokoknya kita seneng banget. Ya udah sekarang yuk, gue bilang gitu. Takutnya kelamaan nanti istri lo nyariin gitu. Ya udah yuk, kata dia kan. Akhirnya kita pun beranjak dari tempat duduk itu menuju kamar guys. Alhamdulillah banget ya, kenapa setiap kali menjumpai cowok random kayak gitu tuh gampang banget buat gue dapetin guys. Gue nggak pernah tahu sih. Ya emang juga ada sih beberapa yang nggak berhasil, cuman kebanyakan sih berhasil gitu. Meskipun juga harus merogoh kocek ya. Tapi buat gue sih nggak jadi masalah gitu. Buat gue sama pacar gue tuh kayak itu sebuah hal yang memang oke deh, sebanding gitu kan. Gue ngasih lo cuan dan gue dapetin apa yang gue inginkan. Jadi itu kan kayak sesuatu yang sangat-sangat fair gitu. Jadi kalau misalnya emang lu pengen dapetin dia, ya lu harus berkorban. Di sini adalah ya cuan gitu. Makanya buat kita itu adalah hal yang sangat-sangat wajar dan tidak masalah sama sekali. Apalagi untuk orang yang kita inginkan. Pas sampai kamar, tiba-tiba si Adi langsung rebahan aja tuh guys. Ya pengaruh oleng lah. Pasti orang tuh nggak mungkin lama-lama kayak kuat berdiri gitu kan. Setelah kayak gitu gue langsung prepare. Dia sih belum gitu, dan somethingnya gue udah hampir bangkit, dan dia kayaknya diem aja tuh. Di prepare gih, kata gue, sama kamu aja deh, gue puyeng kepalanya nih, kata dia. Oh ya udah, iya, gue bilang gitu. Akhirnya gue pun nge-prepare ke areanya dia semua, dia pun nurut, dan pokoknya terserah gue gitu kan. Dan finally dia pun dalam keadaan full sama kayak gue, dan now gue ngeliat somethingnya dia yang memang belum bangkit. So akhirnya gue pun mulai ngelakuin yang namanya karaoke untuk pelan-pelan guys. Gue pun karaoke rasanya mantep banget sih. Pelan-pelan sampingnya bangkit, dan dia punya something yang bener-bener tebel, gak terlalu panjang tapi bantet. Itu sih kesan pertama gue ngeliat somethingnya dia guys. Setelah kayak gitu ya udah tuh, gue pun ngelakuin karaoke, gue pun juga enjoy, dan semuanya berjalan dengan lancar. Setelah gue hampir lama ngelakuin karaoke dan dirasa cukup ya, gue pun ngajakin dia untuk ke next step yang gue inginkan. Dia pun langsung nurut aja, dan setelah kayak gitu gue prepare, dia pun juga sama menggunakan candy. Seperti biasa gue di bawah, pelan-pelan akhirnya gue arah-arahin dia, dan hitungan detik 2 kali hentakan sampingnya dia enter, dan langsung finally kita pun ngelakuinnya guys. Oh my god, segampang itu ya. Kalau pakai cuan tuh emang gak akan sulit, percaya sama gue deh guys. Makanya kalau misalnya lu pengen dapetin someone siapapun itu, apalagi basic seorang cowok strike, banyakin cuan deh, pasti bisa gitu. Asalkan lo juga
tahu strateginya kayak gue gitu sih. Kadang-kadang juga kita banyak cuan bukan jaminan ya bisa dapetin siapapun. Semua tuh butuh yang namanya seni dalam mendekatkan diri sama cowok-cowok gitu. Setelah kayak gitu dia ngelakuin gerakan maju mundur, pelan cepat, dia pun makin enjoy, gue pun makin berekspresi suara, pokoknya semuanya berjalan dengan lancar, smooth, dan gue pun sangat-sangat menikmati momen itu guys. Setelah kayak gitu kita pun langsung coba untuk gaya guguk, dia pun mau, dan ketika gaya guguk ini dia sangat ekspresif banget, gue suka banget. Tapi setelah lepas, tiba-tiba lepas karena emang dia nggak punya something yang nggak terlalu panjang, jadi mudah lepas. Pas lepas itu kita langsung kembali ke style pertama itu yang di bawah. Dia pun lanjut lagi ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepet, dan kali ini dia full speed juga gitu. Gue makin seneng banget. Tiba-tiba somethingnya gue seperti biasa selalu kalah duluan guys, karena yang merasakan apa yang bener-bener gue inginkan rasanya mantul banget. So akhirnya gue pun kalah duluan dan gue pun tuntas duluan guys. Oh my god, setelah gue kelar tiba-tiba dia langsung ngelakuin full speed tuh kenceng banget. Dan tahu nggak, ketika full speed yang kesekian kalinya akhirnya dia pun menuntaskannya guys. Oh my god, rasanya mantap banget sih. Dari awal sampai kelar kita berdua ngelakuin dengan sangat happy ending, enjoy banget. Dan setelah tuntas dia pun langsung bergegas ke kamar mandi untuk clean up, dan gue pun sama sih clean up juga, tapi gue belum sampai full banget, cuman gue pakai langsung outfit lagi. Gue menghampiri pacar gue dan bilang sama dia sempurna, semuanya beres dan berhasil. Setelah kayak gitu si Ade pun keluar dari kamar mandi dan dia pun join lagi sama kita lagi, dan gue pun langsung ngasih dia cuan. Thank you ya Di, gue bilang gitu. Iya sama-sama bos, kata dia. Gimana, kepalanya masih puyeng? Udah enggak sih, santai aja, kata dia gitu kan. Kita pun lanjut ngobrol sebentar, dan karena dia nggak mungkin lama-lama juga ditunggu sama bininya, dia pun pamitan guys. Kelar tuh masalah yang pun kelar, dapetin si Adi juga kelar. Pokoknya dengan metode cuan semuanya lancar dan ya sukses gitu kan. Tadi gimana Di, suka nggak, kata gue. Lumayan sih buat hiburan kan, gue bilang gitu. Iyalah, kata dia. Ntar coba lagi jangan kapok ya. Oke beres, siap, kata dia gitu kan. Yaudah aku pamit ya, takut ditunggu sama bini nih. Oke deh, kata gue gitu. Setelah kayak gitu udah pemamitan, dan malam hari itu berakhir dengan indah. Gue pun mendapatkan si Adi, dan ganti handphone pun juga jadi. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.